pembelajaran pada pagi hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Selamat pagi, masih bersama dengan Pak Ardi di jam pelajaran bahasa Indonesia. Apa kabarnya anak-anakku? Pak Ardi berharap kabar kalian baik-baik saja dan luar biasa. Jangan lupa sarapan pagi dan berolahraga, biar tubuh kita sehat kuat dan penuh semangat dalam belajar. Berhubung cuaca cerah pada pagi hari ini, sebaiknya kalian berolahraga. Berolahraga bisa dilakukan di halaman rumah atau di sekitar rumah kita. Ingat, tetap jaga jarak ya, jangan dekat-dekat atau berkerumun. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini adalah mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks fiksi. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Sekarang kita beralih ke teks fiksi. Berikut ini adalah unsur intrinsik dalam teks fiksi. Yang pertama adalah tema, ide atau gagasan dasar yang menjadi landasan suatu cerita. Yang kedua adalah tokoh dan watak. Tokoh yaitu pelaku dalam cerita, watak yaitu sifat tokoh dalam cerita. Tokoh protagonis itu yang baik, tokoh antagonis yang jahat, dan tokoh figuran atau peran pembantu. Yang ketiga adalah latar atau setting, latar tempat terjadinya suatu peristiwa. Latar waktu terjadinya suatu peristiwa. Yang keempat adalah amanat atau pesan moral yang disampaikan dari cerita. Dan terakhir kelima adalah alur atau plot, urutan peristiwa dari suatu cerita. Yang A adalah peristiwa pembuka, yaitu pengenalan tokoh, watak, latar tempat waktu, suasana, dan lain sebagainya. Yang B adalah peristiwa utama, yaitu munculnya masalah atau munculnya konflik. Yang C adalah peristiwa penutup cerita, yaitu penyelesaian masalah. Nah, itu tadi ya, penjelasan tentang unsur intrinsik dalam teks fiksi. Nah, kali ini kita belajar yang kelima, yaitu alur dan plot atau urutan peristiwa dari suatu cerita. Perhatikan teks bacaan fiksi berikut ini. Judulnya adalah Sang Kancil. Kalian pasti sering mendengar cerita tentang kancil ya. Mari kita baca bersama-sama. Si Menjangan dan si Macan bertengkar hebat di pinggir hutan yang lebat. Pagi itu mereka bertengkar karena si Macan ingin menyantap si Menjangan. Tentu saja si Menjangan tidak mau dijadikan santapan si Macan. Si Macan beralasan melakukan karena bermimpi si Menjangan santapannya. Akhirnya mereka meminta keadilan kepada Sang Gajah, penguasa hutan. Pengadilan digelar antara si Macan dan si Menjangan dengan hakim Sang Gajah. Di luar dugaan si Menjangan, keputusan Sang Gajah berpihak kepada si Macan. Ternyata Sang Gajah telah diancam oleh si Macan dan akan dihadiahi makanan kesukaannya. Tidak puas dengan keputusan Sang Gajah, si Menjangan mengadu kepada Sang Kancil, penasihat hutan. Sang Kancil tidak setuju mendengar keputusan Sang Gajah. Sang Kancil pun berpikir untuk menemukan cara agar Sang Gajah bertindak adil. Namun sebelum Sang Gajah memberi keputusan, si Macan menyantap si Menjangan. Tiba-tiba dilihatnya Sang Kancil menaiki atap rumah Sang Gajah sambil membawa obor. Sang Kancil dengan lantang ingin membakar rumah Sang Gajah karena telah bermimpi untuk membakar rumah Sang Gajah. Mendengar perkataan Sang Kancil, Sang Gajah malu dan sadar dengan keputusan tersebut. Akhirnya Sang Gajah kembali bertindak adil dan membatalkan keputusan tersebut. Jadi menjangannya tidak jadi disantap atau dimakan oleh macan ya. Nah, itu tadi penggalan cerita tentang Sang Kancil. Sekarang kita cari urutan peristiwanya atau alurnya. Yang pertama adalah peristiwa pembuka, yaitu macan akan menyantap menjangan karena bermimpi menyantap menjangan. Itu peristiwa pembukanya.
Lalu peristiwa utamanya yaitu menjangan meminta tolong ke gajah. Gajah berpihak pada macan karena diancam dan diberi imbalan. Menjangan kemudian meminta tolong ke kancil. Kancil membakar rumah gajah karena bermimpi membakar rumah gajah. Nah, itu munculnya konflik ya di peristiwa utama. Yang terakhir adalah peristiwa penutup cerita, yaitu gajah merasa malu dan sadar ia kemudian membatalkan keputusannya. Itu tadi penutup ceritanya, akhir dari cerita atau penyelesaian masalah. Ya itu tadi ya penjelasan singkat dari Pak Ardi. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti dan bisa membuat urutan cerita atau urutan peristiwa pada teks fiksi. Saatnya mengerjakan tugas. Sekarang buka buku paket 5H halaman 14. Kalian kerjakan soal nomor 4 saja ya. Yaitu kalian membuat urutan peristiwa pada teks fiksi tersebut. Di situ ada judulnya Perjalanan Kak Gali. Kerjakan nomor 4 saja. Kalian juga bisa lihat contohnya ada di halaman 12 dan 13 buku paket 5H. Selamat mengerjakan anak-anakku. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat anak-anakku, selalu berdoa dan salam sehat. Jangan lupa memakai masker, rajin cuci tangan dan jaga jarak. Ingat, tetap tersenyum dan bahagia. Karena senyum dan bahagia adalah obat penangkal virus corona. Pak Ardi ingatkan juga yang belum mengumpulkan tugas-tugasnya, segera kumpulkan tugas-tugasnya. Karena tugas adalah sebagian dari tanggung jawab. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.